Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Samsudin akan sedikit mempresentasikan tentang etika atau kode etik profesi, yang sebagaimana saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari dosen saya. Langsung saja kita mulai. Pengertian dari kode etik profesi. Profesi hendaknya memiliki kode etik yang memberikan arti penting dalam penentuan, pemertahanan, dan peningkatan standar profesi. Tanpa kode etik, orang akan sewenang-wenang berbuat suka hatinya. Mereka akan menjalankan pekerjaan tanpa aturan. Secara harfiah, kode artinya aturan dan etik artinya kesopanan atau hal-hal yang berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Dengan demikian, kode etik keprofesian atau Professional Code of Ethics pada hakikatnya merupakan suatu sistem pengaturan atau peraturan atau perangkat prinsip-prinsip keperilakuan yang telah diterima oleh kelompok orang yang tergabung dalam himpunan organisasi keprofesian tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, tidaklah terlalu salah kalau dikatakan bahwa kode etik ini merupakan penangkal dari kecenderungan manusiawi sebagai pemegang profesi dari penyelewengan. Kode etik juga merupakan perangkat untuk mempertegas atau mengkritisi kedudukan dan peran pemegang profesi sekaligus melindungi profesinya dari hal-hal yang merugikan dirinya. Dalam penjelasan terdahulu bahwa landasan normatif dalam etika profesi sudah pasti bersumber dari ajaran agama Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sungguhnya Al-Quran telah banyak memberikan acuan bagi para pelaku profesi atau guru dalam menjalankan tugasnya secara Islami. Landasan normatif etika profesi tersebut setidaknya mengandung 4 dari landasan di dalam sistem etika. Yang pertama adalah landasan tauhid, yang kedua adalah landasan keseimbangan, yang ketiga adalah landasan kehendak bebas, yang keempat atau yang terakhir adalah landasan pertanggungjawaban. Yang pertama, landasan tauhid. Landasan tauhid merupakan landasan yang sangat filosofis yang dijadikan sebagai fondasi utama setiap langkah seorang muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya, seperti yang dinyatakan oleh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pada surat Al-An'am ayat 126 dan 127, yang artinya, dan inilah jalan Tuhanmu, jalan yang lurus, sungguhnya kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang yang mengambil pelajaran. Bagi mereka disediakan Darussalam atau surga pada sisi Tuhannya, dan dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal soleh yang selalu mereka kerjakan. Sikap dan perilaku atau perbuatan yang lurus yang dinyatakan dalam surat tersebut secara logis mencerminkan sikap dan perbuatan yang benar, baik sesuai dengan perintah-perintah Allah dan sesuai dengan tolak ukur dan penilaian Allah, bersifat mutlak atau pasti kebenarannya. Yang kedua, landasan keseimbangan. Ajaran Islam memang berorientasi pada terciptanya karakter manusia
yang memiliki sikap dan perilaku yang seimbang dan adil dalam konteks hubungan antara manusia dengan diri sendiri, dengan orang lain, misalnya masyarakat, dan dengan lingkungannya. Ajaran Islam ini juga merupakan inti dari orientasi final yang harus dicapai dan dilakukan oleh manusia dalam aktivitasnya. Ajaran Al-Quran pada hampir segala perilaku yang dilakukan manusia, termasuk dalam kegiatan profesi ini, merupakan inti ajaran yang penting yang mendapat penekanan yang sangat penting. Hal ini tampak pada ajaran Al-Quran pada surat Al-Hadid ayat 25. Allah berfirman yang artinya, sungguhnya kami telah mengutus Rasul-Rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan, dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan Rasul-Rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Dan yang ketiga adalah landasan kehendak bebas. Islam sangat memberikan keleluasaan terhadap manusia untuk menggunakan segala potensi sumber daya yang dimiliki. Demikian juga kemerdekaan manusia. Islam sangat memberikan kelonggaran dalam kebebasan berkreasi dalam melaksanakan profesinya. Karena manusia di satu sisi memiliki atau dianugerahi oleh Allah unsur atau potensi emosi, akal daya nalar atau argumentasi. Namun di sisi lain, manusia dianugerahi oleh Allah berupa kemampuan dasar spiritual, akal budi, dan insting, sehingga dengan potensi budaya yang mampu membedakan manusia dengan makhluk lain yang diciptakan Allah di muka bumi ini. Kebebasan manusia dalam berkreasi menggunakan potensi sumber daya dalam pilihannya, ada dua konsekuensi yang melekat pada pilihan penggunaan tersebut. Di satu sisi ada niat dan konsekuensi yang buruk yang dapat dilakukan dan diraih. Tetapi di satu sisi yang lainnya ada niat dan konsekuensi baik yang dapat dilakukan dan diraihnya. Tergantung kita mau memilih sisi yang baik ataupun yang buruk. Itu disebabkan adanya kode etik profesi. Yang keempat adalah landasan pertanggungjawaban. Segala kebebasan dalam melaksanakan segala aktivitas manusia maka tidak lepas dari pertanggungjawaban yang harus diberikan manusia atas aktivitas yang dilakukan. Mengingat bahwa manusia dengan segala wasilah al-hayat yang dikuasakan oleh Allah kepada manusia ini bukanlah kepemilikan yang sesungguhnya secara hakiki. Artinya memang kita mempunyai tubuh ini adalah milik kita, tapi pada hakikatnya tubuh ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan kita harus mempergunakan tubuh ini, akal ini, otak ini, nafsu ini untuk berbuat baik. Jangan sampai mensalahgunakan apa yang telah diciptakan oleh Allah dan apa yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dengan segala fasilitas dan sarana kehidupan yang dimiliki secara amanah ini hanya sekedar diserahi amanah untuk mengelola secara besar sesuai yang diberikan petunjuk-petunjuk oleh Allah di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan sudah tentu manusia yang sudah dititipi amanah ini pasti akan dipertanggungjawabkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik yang sebenar-benarnya baik di dunia maupun di akhirat. Seperti yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 38 yang artinya tiap-tiap diri
bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Oleh karena itu, adanya penerimaan atas suatu kode etik itu mengandung makna selain adanya pengakuan dan pemahaman atas ketentuan atau prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, juga adanya suatu ikatan komitmen dan pernyataan kesadaran untuk mematuhinya dan menjalankan tugas dan perilaku keprofesiannya, serta kesiapan dan kerelaan atau atas kemungkinan adanya konsekuensi dan sanksi seandainya terjadi kelalaian terhadapnya. Adapun maksud dan tujuan diadakannya kode etik ialah untuk menjamin agar tugas pekerjaan keprofesian itu terwujud sebagaimana mestinya dan kepentingan semua pihak terlindungi sebagaimana layaknya. Pihak menerima layanan profesian diharapkan dapat terjamin haknya untuk memperoleh jasa pelayanan yang berkualitas sesuai dengan kewajibannya untuk memberikan imbalannya, baik yang bersifat finansial maupun secara sosial, moral, dan kultural dan lain-lainnya. Baik yang pihak pengemban tugas pelayanan keprofesian tersebut juga diharapkan terjamin martabatnya, wibawanya, dan kredibilitas pribadi dan keprofesiannya, serta hak atas imbalan yang layak sesuai dengan kewajiban jasa pelayanannya. Dengan demikian, maka kode etik keprofesian itu memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat penting dan strategis dalam menopang keberadaan dan kelangsungan hidup suatu profesi di masyarakat. Bagi para pengemban tugas profesi akan menjadi pegangan dalam bertindak serta acuan dasar dalam seluk-beluk perilakuannya dalam rangka memelihara dan menjunjung tinggi martabat dan wibawa serta kredibilitas visi, misi, fungsi bidang profesi tersebut. Dengan demikian pula, maka kode etik itu dapat merupakan acuan normatif dan juga profesional bagi para pemakai jasa layanan profesionalnya. Kode etik juga dapat merupakan landasan jika dipandang perlu untuk mengajukan tuntutan kepada pihak yang berwenang dalam hal terjadinya yang tidak diharapkan dari pengemban profesi yang bersangkutan. Sedangkan bagi para pembina dan penegak kode etik khususnya dan penegak hukum pada umumnya, perangkat kode etik khususnya landasan bertindak sesuai dengan keperluannya, termasuk pemberlakuan sanksi keprofesian bagi pihak-pihak yang terkait. Dan adapun kode etik guru Indonesia, yaitu adalah guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setia pada Undang-Undang 1945 turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Oleh sebab itu, guru Indonesia terbangkit untuk menunaikan karyanya dengan memedomani dasar-dasar sebagai berikut, yaitu guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Demikianlah tugas atau presentasi yang sedikit saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.